Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan skip iklannya ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan yang mana kegiatan ini lanjutan dari kegiatan One Day One Dalil pada bulan Oktober kemarin. Jadi bulan Oktober kemarin program One Day One Dalil ini sudah kita jalankan selama 1 bulan, dan alhamdulillah ada beberapa teman yang sudah menghafalkan beberapa dalil. Dan akhirnya ada 3 peserta yang akan menemani kita selama video kali ini. Jadi nanti dari beberapa teman yang sudah ikut hafalan dalil di bulan Oktober kemarin, kita pilih 3 orang, nanti akan kita tes, akan kita ajak ngobrol, kita berikan contoh kepada semua generasi yang ada di luar sana bahwa kita sebagai anak muda bisa, ya tentunya bisa memanfaatkan media menjadi sesuatu yang positif dan bisa memberikan contoh kepada remaja yang lain. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan beberapa teman kita yang sudah berhasil dan ikut berpartisipasi dalam One Day One Dalil bulan Oktober kemarin. Untuk selanjutnya bagi para peserta silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Wulan Istiqomah Andini. Terus apa lagi, Pak? Ya, asalnya dari mana asalnya? Asalnya dari Cilegon. Dari Cilegon, dari PC mana, kelompok mana? Ketilang 1. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan dalam sesi perkenalan pada hari ini? Tidak ada. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fatimah Asrida dari kelompok Geragai dari Jambi. Dari Jambi. Wah, jauh sekali ini. Pak Rohan. Oh, kurang enggak. Oh, enggak. Berarti memang Pak Rohan sudah lama, sudah tua. Jadi kalau enggak kenal maklum. Yang ikut simulasi kemarin ya? Yang ikut simulasi kemarin salah satunya dari Jambi kemarin. Iya. Oke, untuk Mbak Fatimah ada lagi yang ditambahkan dalam sesi perkenalan pada pagi hari ini? Insya Allah nggak ada, cukup. Oke, kalau cukup kita lanjut ke peserta yang ketiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nurasabila Dini, alamat Lampung, daerahnya WA Bumi. Ya, itu tadi perkenalan dari teman-teman 3 peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan One Day One Dalil bulan Oktober. Terus selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengetesan. Jadi bulan Oktober kemarin kita sudah share beberapa dalil. Kalau nggak salah jumlahnya ada 9. Nah, kenapa kok baru 9? Karena baru pertama, jadi ini masih pemanasan. Karena masih pemanasan, jadi maklum kalau masih banyak kurang dan salahnya. Terus selanjutnya kita akan coba cek kemampuan dari teman-teman kita yang sudah berpartisipasi dan tentunya mau menghafalkan. Kita beri kesempatan pertama kepada Mbak Andin dulu. Nah, untuk aturan mainnya, nanti untuk pengetesan ini kita beri waktu 5 menit. Silahkan waktu 5 menit tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya. Adapun teknis dalam pelafatan atau
jenengan setoran hafalannya terserah jenengan. Waktu maksimal 5 menit. Ada penjelasannya Pak? Kalau Dijelasin gitu juga. dijelasin boleh, atau mau ambil dalilnya aja juga boleh. Yang penting dalam waktu 5 menit itu yaitu waktu maksimalnya gitu. Jadi silahkan mencari kelebihan masing-masing, apakah kelebihannya mau di penjelasan jenengan atau mungkin ya di hafalannya 9 dalil disampaikan semuanya gitu ya. Siap ya. Karena Mbak Andin ada kendala teknis perihal audio, kita lompat dulu ke Mbak Fatimah tadi yang berasal dari Jambi. Waktunya 5 menit. Silahkan dimulai Mbak Fatimah. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan dalil yang pertama sampai yang ke-9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka dari itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang kedua, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinatu wa ulaika wa hum adzabun adzim. Surat Al-Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, adapun mereka orang-orang yang mendapat azab yang besar. Dan yang ketiga, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Surat As-Saff ayat 4. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan suatu bangunan yang tersusun kokoh. Yang keempat, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshala wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surat Al-Anfal ayat 46. Dan taatilah Allah dan utusannya dan janganlah berselisih yang membuat kamu gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan yang kelima An Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tahsadu wa la tabaghadu wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Muslim dari Anas sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling dengki, saling marah, dan jangan pula saling memutuskan hubungan satu sama lain, tapi jadilah kamu hambanya Allah yang bersaudara. Dan yang keenam, An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Riwayat Muslim. Dari Abi Musa berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu sama lain saling memperkuat. Dan yang ketujuh, An Abi Sholih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulukum ala syai'i idza fa'altum tahabbtum afsus salama bainakum. Riwayat Muslim. Dari Abi Sholih dari Abi Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian iman, dan kalian tidak akan iman sehingga kalian saling menyayangi. Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling menyayangi, yaitu afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Dan yang kedelapan, An Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwabul jannati kulla yaumin itsnaini wa khamisin fa yuqaru fi dzalikal yaumaini likulli abadin la yusyriku billahi illa man bainahu wa baina akhi syahna'u fa yuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Rawahu Abu Daud. Dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu pada kedua hari itu akan diampuni bagi
bagi setiap orang yang tidak mensekutukan kepada Allah dengan sesuatu, kecuali bagi seseorang yang mempunyai permusuhan kepada saudaranya. Lalu akan dikatakan kepada malaikat, tunggulah kedua orang ini hingga mereka saling berbaikan. Dan yang kesembilan, Anjarir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu hajat wada istangsitin nasa faqala la tarji'u ba'di kufaron yakribu ba'dukum riqaba ba'din rawahu Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya Jarir saat beliau diminta untuk memberikan nasihat kepada orang-orang waktu haji wada. Dari nasihatnya, kalian janganlah kembali menjadi kafir sehingga kalian saling membunuh. Ya maksudnya di sini jangan saling membunuh sesama orang-orang iman. Mungkin ini cukup dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pas 5 menit. Oke, untuk Mbak Fatimah disyukuri, alhamdulillah, jazakillahu khairan. Terima kasih banyak. Bagus sekali hafalannya. Tadi 9 dalil dilafalkan semuanya, dan dari waktunya pas 5 menit lebih 1 detik termasuk penutupannya. Jadi keren. Terus yang kedua untuk Mbak Dita, bagaimana? Siap untuk menjadi yang kedua? Kita cek audionya dulu Mbak Dita. Gimana? Ini Mbak Dita ini sepertinya ada temannya tadi ya. Temannya di samping. Iya. Delik. Siap untuk jadi yang kedua ya? Insya Allah. Wah, alhamdulillah. Oke, waktunya sama 5 menit. Nanti silahkan kita kasih waktu 5 menit bebas dilafalkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Begitu ya. Untuk Mbak kita, waktu dan tempat saya persilahkan. Mulai. Langsung saja saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang iman itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara dua saudaramu yang berselisih dan takutlah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Yang kedua, wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun alim. Surat Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai dan berselisih sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang besar. Yang ketiga, an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la tahasadu wa la taqatu wa la tabaghadu la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqatu wa kunu ibadallahi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling marah, dan janganlah saling memutus hubungan satu sama lain, akan tetapi kalian jadilah hamba Allah yang bersabar. Yang keempat, an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Rawahu Muslim. Dari Abi Musa berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, yang mana satu dengan yang lainnya saling memperkokoh. Yang kelima, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum marsus. Surat As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersungkur. Yang ketujuh,
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu awala adulukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakan, niscaya kalian akan saling menyayangi, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Yang ke-8, An Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwaab al-jannah kullu yawmin itsnain wa khamis fayughfaru fi dalikal yawm likulli abdin la yusbillahi syai'a illa man bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha rawahu Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu pada 2 hari itu akan diampuni setiap orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu kecuali bagi seseorang yang mempunyai permusuhan dengan kalian. Dengan bertanya, lalu dikatakan kepadanya malaikat, tunggulah 2 orang ini hingga mereka saling berbaikan. Yang ke-9, An Jarir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajatil wada istansitin nas faqal la tarji'u ba'di kufran yadribu ba'dikum riqabi ba'd. Rawahu Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya Jarir saat beliau diminta untuk memberi nasihat kepada orang-orang waktu haji wada. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sehingga kalian saling membunuh satu sama lainnya. Maksudnya, jangan saling membunuh sesama orang iman. Insya Allah itu sedikit itu penyampaian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dita tadi ada supporternya ayam ya? Iya. Ini sepertinya seru kalau misalkan dari mbak-mbaknya ini ada cabai rawitnya toh. Di belakang itu ada cabai rawitnya, terus ngasih support nanti ya. Yang selanjutnya nanti harus ada cabai rawitnya nanti. Untuk Mbak Dita ini tadi ada waktunya 5 menit 15 detik. Nah, jadi lebih 15 detik. Tapi sudah bagus semuanya disampaikan. Dari semua dalil yang sudah kita berikan, 9-9-nya hafal. Dan ini terakhir Mbak Andin yang tadi sempat ada problem dengan audionya, sekarang sudah ada headset yang tergantung di telinganya, sudah terlihat dari sini. Selanjutnya kita beralih ke peserta ketiga, Mbak Andin yang berasal dari mana Mbak tadi Mbak? Cilegon. Oke, dari Cilegon. Satu-satu yang berasal dari Pulau Jawa ini, yang lahir dari luar Jawa semua soalnya. Oke, untuk Mbak Andin, silakan dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan dalil nomor 1. Innamal mu'minun ikhwatu faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kaum kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun alim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dan yang ketiga,
Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tahassadu wa la tabaghadu wa la taqta'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling marah, dan janganlah saling memutuskan satu sama lain, tapi ialah hamba Allah yang bersaudara. Yang keempat, An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'mini al-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dhan. Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling memperkuat. Yang kelima, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Dari surat As-Saff, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Dari nomor 6, wa'ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabbu innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Yang ketujuh, Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu aw la adullukum ala syai' idza fa'altum fahabbtum afshu salam bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayanginya. Mau kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakan, niscaya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian. Yang kedelapan, An Abi Hurairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah kulla yawmin wa hamsi ayufari fi dhalikal yawmi likulli abdin la yusriku billah syai'a illa ma bainahu wa baina akhi syai'un fayu'ul andiru ad-daini hatta yastaliq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, pintu-pintu surga dibuka hari Senin dan hari Kamis. Lalu pada kedua hari itu akan diampuni setiap orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu kecuali bagi seseorang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Lalu akan dikatakan kepada malaikat, tunggulah dua orang ini hingga mereka berbaikan. Yang terakhir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'i tangsitin nasi faqala tarji'u ba'di kusarun yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi saat beliau diminta untuk memberi nasihat kepada orang-orang waktu haji wada, janganlah kalian menjadi kafir sehingga kalian saling membunuh satu sama lain. Maksudnya jangan saling membunuh sesama orang iman. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Amin. Itu tadi penyampaian dari Mbak Andin. Mbak Andin ini ternyata punya bakat terpendam, yaitu menggunakan sound effect robot. Suaranya ada efek robotnya. Jadi waktu yang dihabiskan ada 5 menit 8 detik. Nah, jadi kelihatan 5 menit 8 detik. Gak apa, tapi masih bisa terdengar. Masih aman terkendali. Atas amal solih semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya cukup satu pertanyaan karena waktunya sudah agak siang. Nanti dari masing-masing teman-teman semuanya silahkan memberikan jawaban sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tentunya sesuai dengan pengalaman atau apa yang dijumpai selama jenengan berpartisipasi dalam program One Day One Dalil ini. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana perasaan Anda atau kesan Anda menjadi 3 peserta yang terpilih dalam program One Day One Dalil pada periode Oktober ini? Ayo silahkan, siapa yang mau menjawab duluan? Ya sebelumnya untuk Mbak Fatimah masih di mute ini audionya. Nanti kalau mau jawab jangan lupa di unmute. Alhamdulillah bisa ngapal. Senang juga. Jadi secara sadar atau tidak sadar di antara teman-teman yang ada di sini, ini nanti akan menjadi harapannya menjadi contoh untuk yang lain bahwa program ini bisa kita terapkan dan hasilnya ternyata ada dan memang menghasilkan. Dan kalian bertiga termasuk saya, nah nanti akan ada kesempatan tampil di YouTube. Nah itu nanti untuk memotivasi mereka dan tentunya sebagai ajang kita sebagai remaja, kita tunjukkan bahwa ini bisa dilakukan dan memang baik untuk kita lakukan bersama. Mbak Dita, ada lagi yang disampaikan? Buat generasi penerus supaya rajin menghafal dalil gitu. Karena kalau kita tahu ilmunya, tahu dalilnya, ketika beramal tuh enak, nggak bingung, nggak ragu-ragu juga. Termasuk ini tadi kan dalilnya kesekian ke-9 dalil, itu kan termasuk dalil kerukunan juga ya. Nah itu sangat penting banget bagi generasi penerus. Jadi biar nggak ada yang namanya nggak rukun gitu antar sama jamaah. Jadi semangat menghafalnya. Oke, jawaban yang super sekali dari Mbak Dita. Coba kita ke Mbak Fatimah dulu. Ini karena Mbak Andin masih di mute ini. Coba Mbak Fatimah. Mulai dari apa? Dari start. Ya, coba kan terpilih jadi ketiga peserta awal ini. Gimana perasaannya atau mungkin kendala atau apa yang dialami? Kalau dari saya sendiri dari kesan. Mungkin dari kesan pertama kali loh kok tiba-tiba namanya muncul yang Pak Gigi posting itu. Pak Gigi posting ke Instagram, dari situ namanya muncul ya. Di situ nggak nyangka apa ya, soalnya dari awal ngikutin program One Day One Dalil ini, programnya udah jalan berapa hari, 4 hari apa 3 hari, nah itu baru lihat. Nah di situ jadi niatnya ya udahlah ngapalin aja gitu, niatnya cuma udah ngapalin buat nambah wawasan, buat nambah ilmu doang. Tapi kok awal berjalan beberapa hari, nyaman, enak, ya udah dilanjutin. Nah, sampai keputusan terakhir Pak Gigi posting Instagram itu, nah di situ udah mulai semangatnya udah mulai tambah. Terus nah, kalau mungkin buat kesan untuk teman-temannya coba pesan untuk teman-teman yang lain berdasarkan apa yang jenengan alami pada periode pertama ini. Kalau pesan dari buat teman-teman yang lain yaitu semangatnya buat ngapalin dalil itu harusnya ada. Soalnya ketika kita ngapalin dalil, ketika kita sebelum, apalagi buat anak-anak yang SMA, SMP ngapalin dalil, nah nanti ketika dia sudah mondok, ketika dia sudah menjadi mubalegot, nah dalil yang dihafalin itu sangat berperan penting, sangat penting buat kita semua, intinya buat diri kita sendiri dan buat jamaah yang lain intinya. Soalnya ketika kita tadi sesuai dengan Mbak Andin, katanya Mbak Andin, ketika kita ngapalin dalil terus kita tahu ilmunya, udah tahu ilmunya, nah itu enak. Nah itu buat generus ya, kalian tunjukin kemampuan kalian bagaimana.
kalian pasti bisa intinya. Anak muda bisa. Oke, itu jawaban Mbak Fatimah. Sebentar ya, iklan. Ambruk backgroundnya. Oke, tadi jawaban dari Mbak Fatimah. Tadi juga sempat menyebutkan ada SMP, ada SMA. Nah, sekarang kita coba cek yang masih anak sekolah, bagaimana perasaannya menjalani atau mengikuti program Wanti Wanti ini. Silahkan Mbak Andin. Misalnya saya mengikuti dalam ini pas dapet 3 besarnya semangat banget, gak nyangka bisa dapat itu. Padahal semangatnya sekitar, apalagi waktu jam sekolahnya juga lumayan padat. Jadi ikut kan ternyata dapet, itu seneng banget gak nyangka. Terus apa lagi tuh Pak? Apalagi? Untuk yang lainnya, misalnya nggak ada kata terlambat, bisa ngikutin bulan lain-lainnya. Kalau misalnya bulan lain belum ikut ya bisa diapalin bulan ininya, terus yang bulan kemarinnya juga bisa diapalin. Pokoknya tetap terus apalin aja, bakal nambah ilmu. Dan kalau misalnya kita beramal di setiap kita beramal, kalau kita tahu ilmunya itu nggak akan gabung lagi. Aja. Ya, itu tadi jawaban dari teman-teman. Sudah kita bisa dengarkan bersama bahwa ya itu testimoni asli dari pelaku. Di sini kan saya hanya menggerakkan, ya meskipun juga ikut menghafalkan, tapi mereka yang di luar sana, ada yang berasal dari Jambi, ada yang berasal dari Lampung, ada yang berasal dari Cilegon, dari mancanegara. Mungkin nanti suatu saat ternyata bisa dipraktekkan, mulai dari yang masih sekolah, mulai dari yang sudah lulus sekolah, semuanya bisa dipraktekkan. Dan kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita enak jalannya, begitu ya. Terus terakhir ini, sesi yang terakhir ini sebenarnya mau tak share kemarin, cuman saya lupa. Kalau yang terakhir ini kan tujuannya kalau misalkan dari jenengan punya usaha atau orang tuanya, atau mungkin pengen di follow banyak orang atau apa, nah silahkan di sesi terakhir ini disampaikan. Atau mungkin adiknya pengen masuk YouTube, nggak apa, di sesi terakhir ini disampaikan. Cuman karena jadwal pagi ini tadi termasuk mendadak dan kita adakannya juga cukup ya mungkin tanpa prepare, dari teman-teman bertiga ada nggak yang ingin ditunjukkan di sesi terakhir ini kepada teman-teman semuanya? Masih ya? Bingung? Iya, kemarin soalnya lupa, harusnya kalau yang terakhirnya memang harus ada prepare sehari atau 2 hari sehingga kita tahu untuk yang sesi 4 ini. Cuman karena tadi akhirnya kita belum ada persiapan sehingga kita belum bisa. Coba ada nggak? Follow IG ya. Gak apa-apa, sampaikan aja selama itu bisa bermanfaat. Kan siapa tahu dari teman-teman semua nanti ada juga yang jadi influencer, terus banyak yang ikut, akhirnya ya apa namanya, kayak saya bisa mencoba mengajak teman-teman ke arah yang baik, insya Allah. Mbak Dita, IG-nya apa Mbak Dita? Ya tadi sama kayak ini, Dita NSD. Oke, nanti saya tuliskan di bawah ya. Untuk Iya. Mbak, ada lagi nggak? Oke, Mbak Andin apa? Mbak Andin IG-nya? Andin bulan ISTQ underscore. Oh, yang Mbak Bulan itu ya? Bulan. Yang IG nih? Ya. Bulan ISTQ apa itu? Nah, IH. oke. Ya, Alright, nanti kita tulis juga di bawah ya. Ditulis di samping masing-masing. Mbak Fatimah, ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir ini? Oh ya, untuk Mbak Fatimah nanti juga silahkan bisa di follow IG-nya. Cuman saya lupa, kalau nggak salah tulisannya itu Pegon. Nah, nanti kita tuliskan juga di bawahnya. Silahkan di follow teman-teman yang ada di sini. Insya Allah kita akan menjadi saksi bagaimana mereka suatu saat akan menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Amin. Oke, sambil menunggu Mbak Andin datang, kita tutup dulu. Jadi berdasarkan apa yang kita lakukan pada kegiatan video kali ini,
pengetesan, ada sesi ngobrol, juga ada sesi perkenalan tadi. Dari 3 peserta yang sudah ada di sini, nanti akan dipilih 1 peserta yang insya Allah mendapatkan hadiah dari saya. Nah, hadiahnya apa? Nanti bisa dicek ketika hadiahnya sudah datang. Cuman karena hadiahnya cuma 1, karena ya kita tahu sendiri bagaimana pendapatan kita anak muda yang sedang berada di luar kota menjalankan tugas. Karena hadiahnya cuma 1, jadi video kali ini nanti akan kita upload di YouTube. Nah, dari teman-teman semuanya yang melihat YouTube dengan kegiatan ini, silahkan memberikan dukungan kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Mbak Andin yang tadi berasal dari Cilegon. Assalamualaikum Bapak. Terus ada juga Mbak Dita yang berasal dari Lampung. Ada juga Mbak Fatimah yang berasal dari Jambi. Nanti silahkan diberikan dukungannya. Nanti kita akan beri waktu, kurang lebih waktu enaknya berapa hari ya? 3 hari. Nah, ketika 3 hari setelah video diupload akan kita rekap. Yang mendapat dukungan paling banyak di komentar YouTube nanti akan mendapatkan bingkisan menarik dari saya. Siap ya? Jadi untuk Mbak Andin, Mbak Dita, Mbak Fatimah silahkan nanti ajak adiknya, tadi ada bapaknya, ngajak temennya, ada ayamnya juga untuk komen dukung saya. Nah, begitu. Terus insya Allah cukup sekian video kali ini. Untuk teman-teman yang lain, kita sudah buktikan bahwa program ini bisa kita laksanakan selanjutnya di periode November. Ini masih ada waktu nanti sampai tanggal 5 Desember dan sekarang sudah sampai dalil ke-6. Jadi silahkan bisa menyusul, bergabung sehingga nanti kita semuanya bisa tampil bersama. Kita bisa menunjukkan kepada generasi yang ada di luar sana bahwa kita anak muda bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain juga. Untuk teman-teman semuanya, terakhir ada yang ingin disampaikan? Ada apa tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupi sekian. Banyak kurang lebihnya dari saya, dari Mbak Andin, dari Mbak Dita, dari Mbak Fatimah. Di sini kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tekan tombol like. Habis ini harus subscribe loh ya semuanya. Komen, share, dan subscribe. Serta share jika dirasa video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mbak Andin, tak putus ya, maaf. Apa jenenge? Audionya putus-putus. Putus. Udah lancar belum? Coba lagi. Halo. Oke, Udah coba. lancar belum? Udah, cuman ada kresek-kreseknya, tapi nggak apa-apa sih. Iya. Terus gimana? Ada headset nggak barangkali? Gimana? Ada headset, earphone. Headset ada sih, tapi ngambil dulu. Berarti nggak usah aja. Soalnya udah jelas. Tapi nggak apa-apa loh ya. Nanti kan berarti suara sampean yang agak seret-seret. Gimana, mau ambil apa enggak? Ya, saya Mbak. Oke. Nah, yang mau jawab duluan siapa? Mbak Andin. Ayo Mbak Andin ini. Ini yang paling besar ini. Ini ada yang masih sekolah. Yang masih sekolah kemarin siapa? Oh, malah Mbak Andin yang masih sekolah. Oh. Coba nitip salam sama teman-teman sekolahnya. Temannya mana temannya Mbak Dita? Ada temannya tadi ya?
Ikut menghafalkan juga nggak ini temennya ini? Belum. Nah, berarti Masih sedikit sih. oke, masih ada kesempatan nanti gantian. Bisa jadi kan sekarang Mbak Dita, nanti selanjutnya temennya. Gitu ya temennya Mbak Dita ya. Iya. Oh. Di sekolah. Terakhir kita foto untuk diupload di Instagram ya. Saya screenshot di layar. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta share jika dirasa video kami bermanfaat.